Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan 4 ya, ragam dialog. Oke, tidak apa-apa, hanya sedikit yang mengikuti, nanti bisa kita share di YouTube ya. Ragam dialog. Pengertian ragam dialog, secara umum dialog merupakan proses komunikasi antara dua atau lebih ya, lebih orang ya dalam dialog, makna yang harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis ya. Kalau dialog seperti kamu dengan teman misalnya kan, proses komunikasi kan, misalnya kamu bertanya gitu ya, hari ini kita mau pergi kemana, itu kan sebetulnya dialog ya. Nah, bisa dikatakan ragam dialog karena komunikasi kamu dilakukan antara dua orang atau lebih. Nah, ternyata dalam interaksi manusia komputer juga ada istilah ragam dialog. Nah, kalau dalam IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Ya, jadi kalau dalam interaksi manusia dan komputer, ragam dialognya adalah instruksi. Ya, jadi kamu memberikan instruksi kepada komputer, ya, untuk apa? Untuk memproses. Kemudian setelah itu timbal balik dari komputer, dia memberikan informasi yang kamu inputkan. Ya, contoh saja kalau kamu belajar C++ ya, kamu memberikan instruksi, misalnya masukkan kode barang, kamu masukkan kode barang ya, atau nama barang, misalnya nama barang yang kamu beli adalah susu gitu ya. Kemudian nanti akan tampil susu apa gitu kan ya, susu. Nah, ketika sudah kamu masukkan susu dia, susu Denkau gitu ya, tampil harga, kemudian kamu beli berapa. Nah, nanti dia akan memberikan informasi total harga yang harus kamu bayar ya. Kemudian kamu masukkan uang, kemudian sama komputer dibalikan lagi. Kalau kembali berarti ada kembaliannya. Nah, itu adalah ragam dialog ya, antara kamu dengan komputer tapi dalam bentuk instruksi, perintah yang kemudian diberikan balasannya adalah informasi. Ragam dialog diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam mengambil kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Ya, sama saja sebutnya pertukaran. Ya, hanya bedanya kalau ini adalah dalam bentuk benda ya. Dia hanya bisa instruksi, kita perintahkan, kemudian dia olah, kemudian dia memberikan informasi kepada kita dalam bentuk output. Ya. Tujuan ragam dialog. Tujuan dibuatnya ragam dialog pada IMK adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Ya, jadi untuk menyajikan ya tadi saya bilang memberikan informasi, instruksi gitu ya kepada komputer. Nah, nanti dia akan apa? Menyajikan, menyajikan berbagai teknik dialog yang ada, kemudian mengidentifikasi. Jadi ketika kita perintahkan instruksi misalnya, eh, tolong proses ya antara nama barang yang harganya sekian dengan kita masukkan jumlah beli yang harganya sekian gitu ya. Tolong kamu identifikasi, kamu proses ya. Nah, dia akan memproses ya. Kemudian apa? Akan disajikan ya. Jadi mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Jadi dia sudah tahu ya apa yang diinstruksikan, kemudian apa yang akan dikeluarkan outputnya. Oke, ini ada beberapa sifat setiap ragam dialog. Pertama, inisiatif. Penggunaan pengguna memberikan tanggapan atas form yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Ya, jadi dia punya inisiatif. Ya, inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer, definisi himpunan yang ditetapkan sebelumnya. Contohnya yes atau no. Jadi ketika misalnya tampil di
ketika kita mau nge-save ya dokumen, maka akan tampil ya, apakah Anda ingin nge-save ya atau tidak, yes atau no gitu kan ya. Nah, inisiatif ya, jadi di komputer itu memberitahu dia punya inisiatif bahwa apa yang kita ketikkan di Word gitu ya, ini ingin disimpan atau tidak. Nah, dia memiliki apa? Memberikan inisiatif, memberikan tanggapan ya. Jadi tanggapan yang diberikan komputer untuk memasukkan perintah atau sebagai parameter ya, parameter dia. Oh, berarti ini harus di-save, maka kita harus save ke dalam memori gitu kan. Nah, ini adalah inisiatif. Kemudian kelulusan. Pengguna mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Ya, ketika ini kayak kita misalnya hari ini sedang melakukan Zoom, berarti yang mana yang kita perbesar gitu ya di customizingnya? Ada minus atau silang gitu ya, atau memperbesar atau memperkecil, itu adalah keluasan. Jadi kalau kita misalnya menjalankan hari ini sedang mengaktifkan Microsoft Word, kita lagi ngetik, berarti itu yang kita apa? Maximize. Itu adalah keluasan. Masuk dalam interaksi manusia, bahasanya ragam dialog keluasan. Artinya bahwa itu yang sedang kita aktifkan, yang kita sedang lakukan. Kemudian kompleksitas, pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem. Dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Ya, menerapkan model, kompleksitas. Oke, berikutnya adalah kekuatan. Jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Ya, jadi seberapa besar dia bisa menangkap. Ya, itu adalah maksudnya kekuatan. Jadi jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Jadi sebetulnya kekuatan di sini selama kita memberikan perintah, ya, dia terus bekerja, ya. Jadi sistem terus bekerja. Kalau kalian memberikan perintah gitu ya, kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4 gitu kan ya, dengan menggunakan komputer, berarti kan kamu terus berinteraksi kan. Nah, ini adalah jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Ya, berarti kekuatan itu ya, kekuatan komputer itu mengikuti kamu bekerja berapa lama. Oke, kemudian beban informasi. Dalam hal ini menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna, agar penyampaian informasi ini dapat berdaya guna dan beban informasi yang terkandung dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan arus pengguna. Ya, beban informasi di sini menitik beratkan pada penyajian informasi. Ya, jadi informasi apa yang dia inginkan itu kan tergantung pada si user. Gimana dia memberikan instruksi. Nah, itu yang akan disajikan oleh komputer. Menitik beratkan penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Oke. Karakteristik ragam dialog ada konsisten. Sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang ia miliki untuk memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Ya, jadi konsisten, makanya diberikan pilihan. Pilihan yang ada apa? Gitu kan? Kalau misalnya ya, tidak, gitu kan? Atau tidak gitu kan ya. Jadi konsisten. Ya, dengan memberikan petunjuk. Bisa dikasih tahu apa kamu mau uh, kemana gitu kan ya, menyimpan dan sebagainya, konsisten. Jadi kalau misalnya mau nge-save, ya nge-save-nya di mana? Oke, kemudian umpan balik. Pada ragam jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Ya, ini ada umpan balik. Kalau kamu belajar program itu jelas terlihat umpan baliknya. Ketika misalnya di run, Ctrl F9 gitu kan ya, untuk dijalankan dalam bahasa C++, nanti dia akan terlihat umpan balik sama dia dikasih warnanya merah, berarti kesalahannya di situ. Bisa jadi kesalahannya hanya koma gitu ya, atau bisa jadi salah ketukar listing input dengan output. Walaupun jalan ya sebetulnya, tapi biasanya ya dia sesuai instruksi. Kalau misalnya instruksi inputan kamu bahasa listingnya adalah output, maka nggak akan masuk, ya output yang keluar gitu. Walau tapi nggak ada masukan
Ya. Nah, yang paling jelas itu di program. Ketika kamu misalnya menggunakan apa? Remiver juga ya. Kalau salah ya kelihatan ada tandanya. Itu adalah umpan balik yang diberikan oleh si komputer kepada user bahwa ini ada kesalahan pengetikan dan sebagainya. Kemudian observabilitas. Sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit ya. Pada dasarnya semua itu rumit ya, tapi begitu mudah dilihat ya. Seperti misalnya ketika kita menyimpan ya, kita memberikan instruksi perintah, kemudian sama dia diproses, disimpan, sampai dikeluarkan lagi kepada kita dalam bentuk output. Nah, sebetulnya itu adalah observabilitas sederhana gitu ya. Apa yang kita lihat sederhana, tapi sesungguhnya pengolahannya rumit di dalamnya. Bagaimana dia menerjemahkan ya yang hanya tahu bahasa biner 0 dan 1 kemudian bisa outputnya kita pahami. Itu dan sebetulnya adalah observabilitas. Pengolahannya rumit di dalamnya sampai kita masuk ke dalam internal ya. Yes. Penyimpanan alamat memori pun diatur sedemikian rupa ya, di loker mana ibarat orang nyimpen ya, ada lemarinya dia di loker A, di loker B, loker C gitu kan, baris berapa, kolam berapa dan sebagainya. Oke. Berikutnya adalah konta kontrolabilitas. Bentar. Kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas dan hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Ya, namanya kontrolabilitas. Jadi kita yang yang mengontrol. Contohnya apa sih? Ya, kalau kita misalnya kerja di mana ini? Ya, jadi kita hanya mengontrol jalannya sistem tersebut. Ya, kalau kamu misalnya di bidang IT ya, di servernya. Nah, server itu harus ada yang pegang, ya. Kenapa? Supaya ketika terjadi kesalahan ya, sebagai pengontrol, kamu bisa tahu, oh bahwa ini nggak benar, servernya ada yang salah. Seperti misalnya kamu mau masuk ke dalam website BSI, gitu kan ya, tapi ternyata tidak masuk login, berarti ada apa? Ya, mungkin ada masalah di server. Nah, dalam server itu harus ada kontrolabilitas, ya. Jadi harus ada apa? Kontrol pengguna. Oh, mungkin ini karena banyak yang buka gitu ya, karena waktu pem, apa, melihat hasil ujiannya, kamu harus mengontrol bahwa misalnya mengatur ya di dalam pun teknologinya ya, orang-orang IT-nya pun bisa apa? Bisa mengontrol bahwa ketika bandwidth-nya lagi sedang kecil-kecilnya gitu kan ya didapatkan, itu akan sulit gitu ya, akan sulit masuk ke dalam jaringan. Agar hal ini tidak tercapai, antar mukanya harus mempunyai saran yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Oke, kemudian efisiensi dalam sistem komputer yang melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama adalah throughput yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer ya. Efisiensi ya pada dasarnya melibatkan kerja kita dengan komputer ya, artinya bahwa kita harus dengan komputerisasi semua akan efisien. Sehingga meskipun efisiensi dalam aspek rekayasa perangkat lunak, sistem menjadi sangat penting jika mereka berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Seringkali perancangan lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Ya, jadi semakin berkembang sistem ya teknologi, maka orang akan sedikit membayar ongkos. Ya, sekarang kayak teknologi teller ya di mesin setor tunai itu kan udah efisien banget ya. Iya, berarti meminimalkan ongkos pegawai. Kenapa itu terjadi? Itu pengembangan sistem, pengembangan teknologi. Lebih ke arah efisiensi nanti tujuannya. Oke.
Keseimbangan, strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem antarmuka harus dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin ya, seimbang. Kadang mereka lebih pintar dari kita ya, mereka lebih seimbang. Oke, kategori ragam dialog, ada ragam dialog interaktif, dialog berbasis perintah tunggal. Ya, ini di command line dialog. Dialog berbasis bahasa pemrograman, namanya programming language dialog. Dan dialog pengisian formulir, form filling dialog. Nah, ini ragam dialog ini bisa kamu pahami ya. Form filling ini contohnya adalah ketika kamu memberikan tugas atau link absen gitu ya. Ini adalah form filling dialog. Comment line dialog kita tahu ya. Nah, ini juga dialog berbasis bahasa pemrograman ya. Kamu udah belajar ini. Dialog contohnya dengan menggunakan aplikasi software ya kayak Borland, web, dan sebagainya. Itu kan adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Oke, ada sistem menu, dialog berbasis bahasa alami. Ya, ini namanya lebih ke arah natural language interface, bahasa mesin ya. Antarmuka berbasis icon, ya. Basis icon, sistem penjendelaan, windowing system, manipulasi langsung, antarmuka berbasis interaksi grafis ini yang lebih dikembangkan sekarang. Antarmuka berbasis interaksi grafis, ini game-game ya. Game yang kamu mainkan itu semua dalam bentuk grafis. Lebih apa? Lebih interaktif dibanding yang bentuknya apa? Berbahasa pemrograman, biasanya harus berpikir gitu ya, harus menghafal dan sebagainya. Apalagi sampai berbasis bahasa alami ya, bahasa mesin. Oke, dialog berbasis perintah tunggal. Perintah tunggal yang dioperasikan tergantung pada sistem operasi komputer yang dipakai. Ya, perintah tunggal. Contohnya, dir, delete, format, dan copy. Ini dalam DOS. Linux, jadi harus kamu hafal. Kalau di Linux misalnya, untuk masuk ke dalam directory, gitu ya. Nah, ini DOS contohnya, directory, delete, format. Ini adalah bahasa tunggal. Berbasis bahasa pemrograman, contohnya Pascal, C, Fortran, dan Basic, C++, dan banyak lagi nih ya. Dialog yang dikemas sejumlah perintah ke dalam satu bentuk berkas file dalam batch file. Oke, dialog berbahasa pengisian formulir. Ya, ini ya, input data siswa. Ya, sistem menu. Dialog menentukan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Tinjau dari teknik penampilan, pilihan-pilihan pada sebuah sistem menu ada dua jenis, yaitu sistem menu datar dan tarik. Ya, kita lihat menu datar. Menampilkan pilihan secara lengkap. Nah, ini bisa kamu baca ya. Ini contohnya tuh. Lebih dari 10 buah pengguna sensor yang berupa angka kurang cocok karena pengguna harus menekan 2 buah tombol untuk memilih pilihan dengan nomor rekton. Ya, kemudian penggunaan tanda terang. Cara lain untuk menentukan pilihan pada daftar menu datar adalah menggunakan suatu mekanisme yang disebut tanda terang yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar. Ya, ini ya contohnya tanda panah. Ini adalah tanda terang. Ya, menu datar. Oke, lihat contoh sistem menu datar. Contohnya adalah Alfat Cafe, ya, menu makanan pilihan. Contoh sistem menu datar yang kedua, saat mengarahkan kursor kemana pilihan mahasiswa. Oke, ini adalah sistem menu tarik. Menu tarik kan ketika kamu klik yang ini, maka dia akan menampilkan banyak sub ya, sub bab. Ya. Pull down berbasis pada struktur hierarki pilihan, struktur pohon pilihan. Sistem menu tarik adalah sistem menu yang akan menampilkan pilihan dalam kelompok-kelompok pada sebuah sub
pilihan atau menu dari suatu pilihan atau menu utama dapat mempunyai satu atau lebih pilihan ya. Contohnya adalah menu tarik ini pull down ya. Ketika kita klik yang ini tampil ke bawahnya. Oke, antarmuka berbasis bahasa alami. Ya, ini adalah contohnya adalah cetak satu daftar mahasiswa yang punya grade C. Select from data where grade C ya. Jadi ketika kita mau mencetak grade ya, dia diberikan instruksinya. Ya, instruksinya seperti ini. Select from data where grade C. Tampilkan data yang memiliki grade C. Dialog yang berisi instruksi dalam bahasa alami manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Ya, jadi ketika misalnya kata-kata bahasa sehari-hari biasa digunakan seperti display all dalam GBES. Ya, ini bahasa alami yang memang dia pahami. Seperti misalnya ketika kita mau menjelaskan ketika hari hujan bawa payung. Selain itu tidak bawa payung. If hari hujan kita bawa payung. Else selain itu tidak membawa payung. Itu adalah contoh berbasis bahasa alami. Oke, contoh antarmuka berbasis icon. Sejalan dengan penggunaan simbol-simbol dan tanda-tanda kehidupan kita sehari-hari, antarmuka sering memanfaatkan simbol dan tanda untuk memberitahu pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki suatu program aplikasi. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Ini icon. Ya. Icon. Sistem penjendelaan. Ini bisa kamu baca ya. Jendela TTY merupakan jenis jendela yang paling sederhana. Secara sekilas jenis jendela ini mirip dengan tampilan apa adanya, karena jendela TTY hanya terdiri atas sebuah jendela yang punya fasilitas pemindahan halaman, scrolling, secara otomatis pada satu arah. Contoh jendelanya adalah dot com. Ya, ini ya. Oke, ini adalah time multiplex Windows. Bisa ya, kamu udah sering melihat ya. Ini termasuk dalam ragam dialog ternyata dalam IMK. Speech multiplex Windows, karena dengan ini kita juga berinteraksi dengan komputer. Oke, non-homogen. Jendela non-homogen adalah jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis jendela di atas. Dua dari beberapa jenis jendela homogen adalah icon dan zooming windows. Ini ya, contohnya ya. Ini contohnya adalah non-homogen. Ketika kita klik yang ini, tampil. Manipulasi langsung. Penyajian langsung aktivitas kepada pengguna, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Oke, ini adalah beberapa penerapan dari manipulasi langsung. Oke, antarmuka berbasis interaksi grafis, contohnya. Ya. Dialog bentuk pesan informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Wow, udah selesai ternyata. Cepat ya. Jadi sebetulnya ragam dialog itu sehari-hari kamu selalu selalu kamu gunakan. Karena apa? Karena berhubungan antara kamu dengan di komputer. Bagaimana mereka memberikan informasi dari instruksi yang kamu berikan. Oke, kalau sudah tolong di screenshot ya latihan pertemuan 4. Screenshot latihan pertemuan 4. Oke. Nomor 2, 3. Kemudian nomor 5. Oke, ini kamu kerjakan, nanti kamu kumpulkan di MyBase ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu.
Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Ya, terima kasih.